Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul tentang dahsyatnya bersedekah di bulan suci Ramadan. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengetahui dahsyat bersedekah di bulan suci Ramadan ini, maka hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa pengertian atau apa arti dari sedekah itu sendiri. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah merupakan salah satu perwujudan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan pintu surga terbuka bagi orang-orang yang ikhlas, yang memberikan hartanya di jalan Allah maupun kepada sesama yang tengah dalam kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membelanjakan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh dahsyat manfaat dari bersedekah, hingga dijanjikan pintu spesial untuk masuk ke dalam surganya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dahsyat bersedekah yang bisa kita rasakan ketika kita mengamalkan bersedekah di bulan suci Ramadan itu, ada beberapa manfaat kedahsyatan bersedekah di bulan suci Ramadan yang akan kita rasakan. Yang pertama, mendapatkan pahala bagi orang yang berpuasa. Jadi bersedekah pada saat bulan suci Ramadan bisa dilakukan dengan cara kita memberi makan bagi orang yang berbuka. Ganjaran pahala yang akan didapatkan yaitu setara dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hal yang diutamakan saat bulan Ramadan. Keutamaan bersedekah yang kedua merupakan salah satu hal yang diutamakan dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, sedekah yang paling afdal adalah yang diberikan di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sedekah merupakan salah satu amalan sunnah dan suatu kebaikan. Dengan bersedekah, khususnya di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Adapun hadis Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasannya, barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Yang keempat, dibebaskan dari siksa kubur. Keutamaan bersedekah lainnya adalah dibebaskan dari siksa kubur. Dengan bersedekah, niscaya akan diselamatkan dari siksa api kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda terkait hal ini, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Maka dari itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita dapat mengetahui ada 4 kedahsyatan, bahkan lebih dari 4 manfaat yang akan kita dapatkan dengan kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika kita meniatkan segala sesuatunya karena Allah, maka kebaikan itu juga akan kita rasakan kembali kepada diri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat, jangan pernah merasa takut akan kurang ketika kita bersedekah. Karena apa? Karena ketika kita bersedekah, maka Allah akan tambah lagi nikmat yang tak terhingga dari sedekah yang kita berikan. Afa minkum, mohon maaf atas segala kekurangan jika dalam penyampaian ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu
dari saya sendiri, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.